Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan melakukan praktikum yang beranggotakan oleh 5 orang, yaitu saya Marsha Hamidah, saya Ina Sylvia, dan saya Salimah Rifatul Amalia, saya Isaratul Widya, dan saya Idina Lia. Inilah anggota dari kelompok kami. Nah, tujuan praktikum pada hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pemisahan senyawa karotenoid pada wortel menggunakan teknik KLT dan juga untuk memberikan pengalaman kepada siswa menggunakan teknik KLT. Nah, tujuan prinsip dari KLT ini adalah untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan adsorpsi pada fase diam dan fase geraknya. Baik, berikut video dari kelompok kami. Selamat menonton. Selanjutnya ada kajian teori KLT. Jadi, kromatografi lapis tipis atau KLT itu adalah metode yang digunakan untuk memisahkan senyawa dalam suatu sampel berdasarkan kemampuan senyawa bergerak pada plat berlapis silika gel ketika ditempatkan dalam pelarut atau eluen. Nah, senyawa yang lebih mudah larut dalam eluen itu nanti akan bergerak lebih jauh, sedangkan yang menempel pada silika akan bergerak lebih lambat. Nah, hasil pemisahannya itu nanti dapat diamati secara visual dan bisa dihitung nilai RF-nya untuk membantu mengidentifikasi senyawa. Nah, KLT itu sering digunakan untuk memisahkan pigmen tanaman seperti karotenoid pada wortel. Nah, pada praktikum kali ini kelompok kami akan mencoba memisahkan karotenoid dari sampel dengan menggunakan metode KLT. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai RF sampel yang di sini. Yang pertama adalah sampel yang tanpa pemanasan. Nah, RF itu dihitung dengan cara jarak tempuh senyawanya dibagi dengan jarak tempuh pelarutnya. Nah, kelompok kami menghitung untuk yang sampel tanpa pemanasan ini jarak tempuh senyawanya dari totalan awal itu sekitar 3 cm, dan untuk jarak tempuh pelarutnya itu juga 3 cm. Nah, kemudian akhirnya diperoleh RF-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk RF standarnya karotenoid itu berada di kisaran 0,65 sampai 0,94. Nah, untuk RF1 ini sebenarnya tidak ideal karena seharusnya karoten itu maksimalnya 0,94. Nah, ketidakidealannya ini mungkin dikarenakan
N etanol yang dibanding N-heksananya tadi itu kan 1:9, di mana N-heksananya ini terlalu kuat untuk karotenoid yang bersifat nonpolar juga, sehingga senyawanya itu tidak tertahan pada fase diam dan dia malah ikut bergerak sampai mengikuti LW-nya, dia setara dengan LW-nya. Nah, selain itu pada praktikum kami LW-nya itu tidak sampai naik ke garis atas yang sudah digarisi atas itu, malah dia justru turun. Hal ini mungkin disebabkan oleh chamber yang kurang jenuh uap larutnya, atau mungkin etanolnya yang sudah menguap sehingga aliran pelarutnya itu menjadi tidak stabil dan pemisahan tidak berlangsung dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya ini nilai RF sampelnya yang dengan pemanasan itu sebenarnya sama, RF-nya sama dengan 1. Hanya saja di sini bedanya itu jarak tempuh senyawanya itu lebih tinggi 0,2, di mana jarak tempuh senyawa dan pelarutnya itu sama-sama 3,2 sehingga diperoleh RF-nya 1. Untuk penjelasannya sama seperti tadi. Nah, untuk bedanya yang tadi dengan sampel yang sebelumnya itu karena di sini pemanasan itu dilakukan untuk memekatkan sampelnya saja, sehingga noda pada sampel yang dipanaskan tampak sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 0,2 cm dibandingkan sampel yang tanpa pemanasan. Nah, perbedaan ini tidak menunjukkan pemisahan yang lebih baik, tetapi dia hanya akibat konsentrasi sampel yang lebih tinggi saja. Nah, kemudian untuk ini adalah hasil dari plat KLT kelompok kami. Nah, di sini kedua sampel yang di kiri itu yang pekat atau yang dipanaskan, dan yang kanan itu yang tidak dipanaskan atau yang langsung ditotalkan itu ini sebenarnya selisih 0,2, cuma di foto kurang terlihat ya kalau dia itu berbeda, tapi sebenarnya berbeda 0,2 cm. Nah, di sini keduanya itu hanya muncul satu noda. Nah, munculnya satu noda saja ini pada kedua sampel sebenarnya masih wajar, karena wortel itu memang didominasi oleh karotenoid, dan karena LW-nya tadi yang terlalu kuat, senyawa karotenoid yang lain itu tidak sempat terpisah dan ikut bergerak bersama sehingga hanya terlihat satu noda. Nah, jika kondisi KLT-nya itu lebih ideal, seharusnya bisa muncul lebih dari satu noda, tetapi pada praktikum ini satu noda menunjukkan bahwa pemisahan belum bekerja secara optimal. Ini sebenarnya bukan kesalahan kerja, tetapi kesalahan dari praktikum kami yang kurang optimal dalam pemisahannya. Nah, seperti itu penjelasannya. Baik, itulah praktikum dari kelompok 6. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.